Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0. Channel bakal membahas seputar dunia Ultraman. Di video kali ini kita bakalan bahas 7 Ultraman yang memiliki Slugger. Slugger adalah senjata andalan bagi sebagian kecil Ultraman. Hanya sedikit Ultraman yang punya senjata ini. Bahkan Ultraman pengguna Slugger ini bisa dihitung jari guys. Biasanya Slugger ada di bagian kepala Ultraman. Ada yang tertanam di dalam kepala dan ada juga yang di bagian luar kepala. Semua tergantung ke desain dan fungsinya masing-masing. Nah, ini dia 7 Ultraman yang memiliki Slugger di kepalanya. Langsung aja kita ke yang pertama, let's go. Yang pertama pastinya ada Ultra Seven. Mustahil rasanya kalau Ultraman yang satu ini nggak admin masukin ke list 7 Ultraman pemilik Slugger. Ultra Seven adalah Ultraman pertama yang menjadi pelopor konsep Slugger. Tanpa Ultra Seven, konsep ini mungkin bakalan ditinggalin atau bahkan gak bakal ada. Karena kehadiran Slugger di kepala Ultra Seven bikin Slugger ini menjadi ciri khas bagi sebagian Ultraman. Ultra Seven memiliki satu Slugger di kepalanya. Slugger milik Ultra Seven ini diberi nama Ice Slugger. Bentuknya runcing di bagian belakang dan berbentuk seperti kunci. Secara bentuk dan desain mungkin ini belum sebagus Ultraman generasi selanjutnya. Wajar aja guys, ini Ultraman pemilik Slugger pertama. Slugger ini ada di bagian tengah kepala. Kalau mau dipakai, Seven harus mencopot Sluggernya dulu. Jadinya Slugger Seven ini tipe bongkar pasang, udah kayak Lego aja ya. Pas lagi dilepas, kepala Ultra Seven jadi kayak botak gitu guys. Pas sudah selesai dipakai, bisa dipasang lagi ke posisi semula. Fungsi Sluggernya kayak pada umumnya, bisa sebagai pedang, bisa sebagai bumerang, bisa buat motong-motong, dan bisa dikombinasiin sama jurus juga. Paling sering sih diantara dilempar sama dipegang pakai tangan. Kalau sekali kena potong, musuhnya atau say goodbye ya. Beberapa power dari Ice Slugger ini ada Ultra Knock Taktik dan Illusion Slugger. Ya powernya standar aja sih guys, tapi tetap aja Slugger Ultra Seven ini punya histori tersendiri bagi Ultra Series. Yang kedua ada Slugger milik Ultraman Max. Ultraman Max adalah salah satu Ultraman yang punya Slugger di dalam jambul. Jadi Slugger Ultraman Max ini nggak kelihatan dari luar guys. Slugger Ultraman Max ini diberi nama Maxium Sword. Buat cara penggunaan sama aja kayak Slugger Ultra Seven. Umumnya ya buat jadi pedang, buat motong, buat dilempar dan lain-lainnya. Gak beda jauh lah sama punya Ultra Seven. Beberapa power dari Maxium Sword ini antara lain Sword Slash. Sword Slash ini berguna buat memotong musuh atau objek tertentu. Terus ada Maxium Sword Cloning Shoot, berguna buat bikin cloningan dari Maxium Sword biar makin banyak. Ya begitulah guys, semua yang bisa dipakai di Ice Slugger bisa juga dipakai di Maxium Sword ini dan juga sebaliknya. Cuma yang bikin beda kalau Max pakai Sluggernya bentuk kepalanya itu nggak berubah. Kalau Ultra Seven kan kelihatan jelas jadi nggak punya rambut. Nah kalau Ultraman Max ini ketutupan sama jambul. Yang keempat ada anak Diamond Suburaya, siapa lagi kalau bukan Ultraman Zero. Ultraman Zero adalah anak dari Ultra Seven. Makanya Slugger yang menjadi ciri khas Ultra Seven ini turun-temurun ke anaknya. Ultraman Zero jadi punya Slugger di kepalanya. Slugger Ultraman Zero ini ada dua, namanya Zero Slugger. Jumlahnya ada dua, tapi bilangnya zero atau nol gitu kan. Mirip dengan ayahnya, Zero ini juga harus melepas Sluggernya kalau mau dipakai. Tapi di From Zero Beyond, Zero bisa pakai banyak Slugger sekaligus tanpa harus ngelepas Slugger-Sluggernya. Fungsinya sama aja, buat jadi pedang, buat motong-motong. Tapi yang spesial dari Zero Slugger ini, dia bisa dijadiin satu. Jadinya bakal ngebentuk senjata yang lebih panjang. Terus juga bisa ditempel di dadanya buat ngeluarin Zero Twin Shoot. Secara bentuk dan model, ini lebih simple dan lebih modern pastinya dari Ultra Seven. Jurus dan cara pemakaiannya juga lebih bervariasi juga. Wajar aja ya udah masuk ke era modern, jadi bisa lebih variatif gitu. Yang keempat ada Ultraman Orb. Ultraman Orb adalah salah satu pemilik Slugger terbanyak pada masanya. Ultraman Orb memiliki 3 Slugger di form Emerald Slugger. Sesuai dengan namanya, pastinya form ini bakalan bawa-bawa Slugger di kepalanya. Form ini adalah hasil fusion dari kartu Ultraman Zero dan Ultra Seven. Dua Ultraman ayah dan anak itu masing-masing membawa satu Ice Slugger dan 2 Zero Slugger. Makanya di form Emerald Slugger ini Ultraman Orb punya 3 Slugger di kepalanya. Di bagian tengah ada Slugger punya Ultra Seven. Terus di bagian kiri dan kanan ada 2 Slugger milik Zero. Jumlah ini udah termasuk banyak guys. Pokoknya yang fusion pakai kekuatan Ultra Seven atau Zero kemungkinan besar bakalan punya Slugger.
Apalagi ini dua-duanya pakai slugger kan, mustahil kalau nggak ada sluggernya guys. Kelainan itu berarti tuh. Selain form emblem slugger, Ultraman Orb ini juga punya slugger di form Hurricane Slash. Form ini adalah hasil pergabungan dari Ultraman Zero dan Ultraman Jack. Sluggernya dari Zero, Ultra Lancernya dari Jack. Jadi Orb punya dua form yang punya slugger, karena salah satu atau dua-duanya minjem kekuatan dari para pemilik slugger. Yang keempat ada Ultraman Jit. Ultraman Jit si anak durhaka ini punya senjata slugger juga guys. Tepatnya Jit cuma punya slugger di form Solid Burning. Form ini adalah Steel Fusion dari Ultra Seven dan Ultraman Leo. Nah, karena salah satu aset fusionnya adalah Ultra Seven, udah pasti dia bakalan punya slugger di kepalanya. Jit slugger ini letaknya ada di bagian tengah. Kiri dan kanannya kan pakai model kepalanya Leo. Walau cuma dikit, cara pemakaian Jit slugger ini bisa dibilang unik banget guys. Jit slugger bisa dicopot dan dipasang di bagian kaki dan tangannya. Fungsinya biar bisa nyerang musuh lebih mudah lagi. Habis dipasang di kaki dan tangan, langsung bisa dikombinasiin sama serangan Boost Slugger Punch dan Boost Slugger Kick. Ya makin kesini penggunaan slugger ini makin kreatif aja ya. Yang keenam ada Ultraman Rosso. Ultraman Rosso juga adalah salah satu pemilik senjata slugger. Kalau kita lihat-lihat sekilas emang gak ada ya. Tapi diungkap di seriesnya kalau slugger mereka itu berada di dalam kepala, jadinya nggak kelihatan dari luar. Ya mirip lah sama Ultraman Max, tapi kalau Max masih kelihatan dikit guys. Kalau ini emang bener-bener tersembunyi banget sih. Slugger Rosso ini ada dua, masing-masing sluggernya berukuran lebih pendek, dipegang di tangan kanan sama tangan kirinya. Buat fungsinya sama aja kayak slugger lain, buat jadi pedang, buat nyerang, nahan serangan, dan buat combo. Rosso slugger ini adalah salah satu slugger yang desainnya paling beda di antara yang lainnya ya. Yang ketujuh ada Ultraman Blue. Adik dari Ultraman Rosso ini juga punya slugger guys. Sama kayak abangnya, slugger Blue juga tersembunyi di dalam kepala, jadi nggak kelihatan dari luar. Cara ngeluarinnya cuma nempelin tangan di kepala doang. Blue slugger ini cuma ada satu, tapi lebih panjang dari punya Rosso. Secara fungsi dan pemakaian sama aja. Slugger Rosso dan Blue ini bisa dikombinasiin jadi satu serangan, yaitu cross slugger yang ngebentuk huruf X. Jadi slugger mereka itu emang udah combo dan satu paket guys. Oke guys, itu adalah 7 Ultraman yang punya senjata slugger. Senjata warisan dari Seven ini emang unik parah sih ya. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah boleh koreksi aja di komen. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Follow juga Instagram admin sejarah sebesar underscore. Next pokoknya ada apa lagi, komen aja di bawah. Oke guys, share video. With